Pas gue nengok ke atas gini, astagfirullahaladzim, itu rambutnya memang panjang banget. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gue nyebut, itu ada yang nari gini-gini dong kak. Dia itu bekas penarinya Pak Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian. Di samping gue sudah ada kedatangan lagi, yaitu si manis indigo. Siapa dia? Yaitu Kak Farah. Terima kasih banget nih Kak Farah, berkali-kali lagi sudah menghadirkan, bukan menghadirkan, tapi menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman. Iya. Tentunya pengalaman mistis dong. Iya, bener banget sih. Oke, berarti cerita di gunung mana nih Kak? Di Gunung Lawu. Gunung Lawu. Iya. Berarti Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dan melalui jalur mana tuh Kak kalau boleh tahu? Naik dari Singolangu. Singolangu, biasanya kan Candi Ceto, terus namanya Cemor Sewu, Cemor Kandang, tapi ini Singolangu. Nah kalau boleh tahu Kak, sedikit aja pernah, bukan pernah, tapi mengalami kejadian apa tuh saat itu? Waktu awal pendakian itu, kan memang jalurnya kan dimulainya itu masih agak landai. Gitu. Terus itu sempat ketemu sama pendaki, dan itu yang ngeliat kan nggak cuman gue gitu. Gue berdua sama ada om-om, ya gue sebut aja om-om ya gitu. Dia ngeliat sama gue berdua, dan itu ada pendaki di saat azan maghrib. Tapi kenyataannya emang nggak ada, kita berdua aja yang lihat. Berarti bisa dikatakan pendaki gaib. Tapi selain itu banyak banget kayak, nggak cuma itu aja ya? Nggak cuma itu aja sih, banyak lagi. Oke, gimana ceritanya? Kita langsung aja masuk ke dalam cerita. Ngopi horor segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Farah. Gue mau cerita pendakian gue waktu naik Gunung Lawu via Singolangu. Itu ceritanya sih memang kita janjian mau ke Lawu ya waktu itu. Terus kita itu 9 orang, total 9 orang. Dan ada tambahan 1 orang itu kayak warga lokal sana lah gitu kan. Setelah itu kita berangkat dari rumah sakit UKI. Tuh, karena emang janjian di sana semua kan gitu. Setelah udah kumpul semua, ya kita mulai perjalanan lah menuju Gunung Lawu kan. Setelah itu kan emang gue belum pernah nih Kak ke Gunung Lawu. Nyampe di base camp itu pagi sekitar jam-jam 10 kalau nggak salah. Jam 10 sampai ya biasa lah kan packing ulang. Terus makan dulu, mandi. Ya semuanya lah rapi-rapi kan, ngurusi maksi semuanya gitu. Setelah itu kita mulai pendakian itu jam 3 sore. Memang jeda waktunya lama gitu. Iya, sore. Jeda waktunya lama karena ya kita kan ber9, sedangkan kamar mandi cuma 2 kan di saat itu. Ganti-gantian lah dan semuanya mandi gitu kan. Setelah kita selesai semua, kita melakukan pendakian tuh Kak. Start jam 3 kita naik. Sebelum pos 1 itu kita emang berhenti kan. Istirahat lah. Di saat istirahat itu nggak terjadi apa-apa. Sampai di pos 1 juga nggak ada apa-apa. Nggak lama maghrib kan. Mau azan maghrib itu mau sampai di pos 2. Kalau lewat Singolangu itu kan kayak ada jembatan tuh Kak, jembatan kecil gitulah. Di situ tuh gue sama si om ini negur lah kita pendaki 2 orang gitu, karena ya 2 orang itu mau turun kan gitu. Gue bilang sama si om, karena gue jalannya pas di nomor belakang lah, nggak belakang banget lah, nomor 5-an lah. Di situ om itu bilang, Mas, masih jauh nggak? Biasa kayak kita nanya kan. Nah, gue yang di belakangnya si om ini kayak, ada 2 tuh turun jam segini gitu kan. Ternyata pas dilihat sama yang lain, kenapa? Kok orang gak ada apa-apa gitu kan? Gue sama si om itu ngeliat-liatan kan. Hah? Oh ya udah, berarti ya pikiran gue kayak, oh mungkin mereka nggak lihat dan gue yang berdua ngeliat. Oh bukan orang kali gitu kan. Nyampe lah di pos 2, kita kan ngopi itu Kak. Karena gue ini bertiga nih cewek.
Nah yang 2 ini kakinya agak kram gitu kan. Sedangkan ya gue alhamdulillah enggak sih gitu kan. Akhirnya dari situ kita ngopi dulu. Setelah ngopi, ya biasa ya gue nanya, ini kita camp di mana ya gitu kan. Nanti di pos 3 katanya gitu. Setelah dari pos 2 itu, gue tuh ngeliat pohon. Gue bilang kok kayak lusuh kan gitu. Tapi memang pohon gede gitu kan sebelah kanan. Pokoknya kayak ada jurang terus ada pohon gitu kan. Gue ngeliat kok lusuh sih, sedangkan gue cuma pakai headlamp gitu kan. Pas gue nengok ke atas gini, astagfirullahaladzim, itu rambutnya memang panjang banget. Dan itu yang lihat nggak cuma gue sama si Om. Ya mungkin si Om ini juga bisa lihat kali ya gitu kan. Dari situ kayak gue nyebut berdua, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya berdoa lah, baca ayat kursi, baca surat An-Nas, Al-Ikhlas. Ya semuanya yang gue bisa gue sebut di situ kan, gue baca. Udah, nyampe lah gue di pos 3 gitu kan. Di pos 3 itu temen gue sempet foto-foto, kita video setelah pagi ya gitu. Setelah pagi kita foto-foto, bukan pagi juga sih Kak, itu masih jam-jam 5 lewatan. Karena kan kita mau bikin minum, ya biasa sarapan gitu. Dan di situ temen gue pas bikin video itu, ternyata di tempat kita, dapur kita itu ada kepala nongol gitu Kak. Dan itu gila, itu sadarnya tuh pas kita lagi di atas. Ya nanti deh ya itu ceritanya. Setelah itu kan kita nggak tahu tuh kan lagi bikin video itu. Ya biasalah kita makan, sarapan kan, ngopi, ngeteh, dan akhirnya kita lanjut buat summit. Memang itu agak lama sih, sekitar jam 8 gue mulai summit ke atas kan. Tuh gue nggak tahu Kak, emang lama banget sampai di warung Boiem. Itu gue sekitar jam 5 sore. Bayang dari jam 8 tadi sampai jam 5 sore, gue nggak tahu itu kenapa. Ya mungkin namanya cewek-cewek juga kan jalurnya kan emang lumayan lah Singolangu tuh. Nah dari situ nyampe lah gue di Boiem kan jam 5 sore itu. Kita makan dulu, makan nasi pecel. Setelah itu kita summit lah gitu. Memang udah mau azan maghrib kan gitu. Setelah summit itu kita rame-rame kan tuh Kak. Kita rame-rame, ada yang nggak summit karena kakinya sakit tadi tuh yang gue bilang yang di pos 2. Setelah dari puncak, turun kan tuh ke Boiem lagi. Akhirnya kita mutusin buat turun malam itu gitu. Nah turun itu lewat Candi Ceto. Jadi kita lintas. Ya. Nah setelah mau turun itu memang dibilangin sama yang ada di warungnya Boiem tuh yang bapak-bapak, dibilangin nanti aja setelah azan Isya katanya gitu kan. Setelah azan Isya kita baru bisa turun. Ya mungkin kita menghargai juga kan karena azan maghrib sama Isya ya jangan sampai kita di jalur juga lah. Gue kan dikasih kayak uang koin-koin gitu tuh Kak. Dikasih uang koin-koin, nggak tahu deh semuanya dikasih karena gue belum pernah ke situ kan. Salah satu teman gue bilang sebelum kita berdoa itu bilang nanti setelah kita ngelewatin pasar Dieng atau pasar setan, nanti nih uangnya dilempar aja. Dari situ ya udah kita baca doa, kita persiapan, akhirnya kita turun. Nyampe di pasar setan, gue manggil lah temen gue yang paling depan. Kak, dia berhenti dulu tuh Kak. Dan gue madep belakang kan, karena gue biasa kalau gue kayak gitu pasti gue madep belakang. Gue nggak tahu di situ kayak ada kehidupan, orang jualan banyak. Tapi di posisi itu cuman gue sama si Om yang lihat. Masya Allah rame banget. Gue madep belakang dulu karena emang kebiasaan gue kayak gitu kan. Kalau gue ngeliat gue madep belakang, gue diem tuh Kak. Setelah gue lihat hati gue udah tenang, nggak lama sih memang itu. Akhirnya kita jalan lagi kan, sampai di Gupak Menjangan. Kan sebelum Gupak tuh ada kayak batu-batu tuh. Memang sih tadinya gue dibilangin kan, kalau di batu-batu itu jangan pernah ngancurin batu. Atau berantakin batu, itulah gue nggak ngerti. Memindahkan batu lah ya. Iya, memindahkan batu intinya di situ. Ya gue kan menghargai juga kalau gue dikasih tahu daripada gue ada apa-apa gitu kan Kak. Nah di situ ada sosok kakek-kakek yang duduk deket batu-batu itu. Astagfirullahaladzim, itu siapa gitu kan. Gue saking kagetnya gue ngeliat kakek-kakek kok ada yang model kayak bertapa sih, bukan bertapa juga ya, kayak sila gitu kan. Sila, ya udah. Akhirnya gue lanjut perjalanan sampai di Gupak Menjangan itu kan ada pohon 2 tuh Kak. Yang gini lah, gue nggak tahu tuh pohon kanan kiri itu. Setelah sampai situ, gue dari jauh tuh kayak itu apa sih gitu kan. Oh ternyata pohon, memang pas dari deket. Nah setelah gue jalan lagi, belum 5 meter dari itu pohon kembar. Pas gue nengok itu pocong dua-duanya diri di situ. Setinggi pohon. Ya nggak setinggi pohon, cuman ada pocong dua diri di pohon itu, satu-satu gitu kan. Gue bilang astagfirullahaladzim. Gue tuh kaki gue udah gemeter sebenarnya. Akhirnya pas udah lewatin tuh pohon, kita minta break lah gitu kan. Break dulu. Ya mungkin takutnya gue kenapa-napa karena gue tiba-tiba kaki gue gemeteran gitu kan. Nyampe lah kita istirahat, duduk-duduk. Warga lokal ini gue bilang, Pak De, para takut. Gue bilang, nggak apa-apa Mbak. Ini perkenalan aja. Perkenalan, gue bilang gitu kan. Ya gue juga kaget, perkenalan. Ya alhamdulillah kalau ngelakuin hal yang di luar naluri kan gue nggak mungkin gitu kan. Ya kita menghargai itu alam lah gitu. Dari situ udah selesai istirahat, lanjut kita jalan.
Itu udah sekitar jam 11 malam. Memang lama karena tadi yang cewek tadi itu ada yang sakit kan. Iya. Yang kakinya itu ya. Kakinya sakit, terus juga ada yang tasnya sempat dibawain kan. Karena nggak tahu nih gue, karena mungkin lemes kali ya gitu. Nah dari situ sebelum nyampe di pos 3 Candi Ceto, kalau dari bawah ya, itu gue ngeliat lagi Kak. Jadi kan di trek itu kan kayak ada pohon tumbang tuh, yang kayak batang gitu kan. Itu dari jauh tuh pocong ternyata yang gue lihat kan. Yang lagi geletak gitu. Yang lagi geletak, karena gini, temen gue kan namanya dari depan, awas batang, awas ini ada akar gitu kan. Biasanya kita kayak ada maps lah gitu, dikasih tahu dari depan kan. Pas gue lihat, biasa headlamp, astagfirullahaladzim ya Allah Akbar, gue berhenti dan itu gue madep belakang dulu. Kenapa Far? Gak apa-apa. Gue dielus lah dada ini gue kan, pundak gue, gak apa-apa gitu. Ya udah, maksudnya maklumin, jangan pernah disebut, udah dibilang kan gitu. Oh ya udah deh gitu. Dengan hati yang tenang, gue juga deg-degan kan, karena itu mau gue lewatin loh gitu, karena kan malangin jalan gitu kan Kak gitu. Sebelum sampai pos 3 itu kan jalurnya emang panjang kan, agak panjang kan gitu. Nah sebelum situ, itulah kuntilanak tuh ngetawain gue Kak. Itu gue kaget pas kan, agak kalau mungkin dari bawah agak terjal kali ya, gue nggak tahu ya gitu. Karena gue posisinya gue turun, pas gue mau ngelangkah itu, tiba-tiba teman gue tuh kayak kaget, yang cewek yang sakit itu kan. Ya ampun. Ya mungkin gue nggak tahu, mungkin itu dia pertama kali lihat atau gimana kan, gue nggak tahu ya Kak. Pas gue lihat kuntilanak lagi gitu-gitu loh Kak, gue bilang ya Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Yaudah, gue coba baca tuh ayat kursi, karena kita berhenti semua kan, mendadak berhenti karena nih itu ketawanya bener-bener nyata. Dan memang gue sama cewek itu yang lihat, karena kan cewek itu yang nyebut, kalau gue yang nyebut kan mungkin Farah lagi gitu kan. Ternyata teman gue itu nyebut, ngomong kayak gitu karena kaget. Dan gue tuh coba, kita baca ayat kursi semua lah, yang muslim lah ya gitu kan. Akhirnya kita baca doa, itu nggak hilang-hilang. Gue herannya gitu Kak. Hah? Suara yang Kunti ketawa itu? Kunti itu nggak hilang-hilang. Ya gimana sih? Gue kaget juga kan, kok nggak hilang-hilang gitu. Ya udah, coba kita tenangin diri dulu, kita istirahat lah, mendadak tuh di trek, karena memang nggak ada yang naik kan gitu. Gue tenangin hati gue, terus kita rundingan. Ini ada yang sakit nih, nambah 1 orang cowok. Gimana kalau kita sehari lagi di sini gitu kan? Nanti kita coba camp aja di pos 3 yang via Candi Ceto, karena di situ kan ada mata air kan, ada mata air. Sampailah kita di pos 3 kan. Setelah itu Kak, kita nggak buka tenda, memang tidur di shelter. Sebelah kanan kalau dari arah turun. Nah di situ kan karena pikirnya kalau kita buka tenda nggak mungkin kan ngabisin waktu lagi buat besoknya kita mau lanjutin perjalanan pagi. Akhirnya tidurlah di shelter. Kita cuman ditutupin pakai flashlight pintunya gitu kan. Itu gue nyampe situ sekitar jam 1 malaman lah kalau nggak salah. Nyampe jam 1 malam itu, mulailah kan kita biasa bikin kopi dulu, bikin teh. Akhirnya kan ada yang udah tidur lah. Mungkin gara-gara sakit itu kali ya. Di situ gue coba tidur, gue nggak bisa kan. Karena emang keadaannya lagi emang dingin banget tuh, Gunung Lawu, gue nggak tahu tuh ya. Di situ gue tidur, nyampe jam 2-an itu Kak. Gue kebangun gara-gara di atas, kan shelter itu nggak ketutup kan, cuman ketutup gini, kan masih ada jeda gini loh. Ada sela. Nah, ada sela gitu, itu ada pala nongol gini. Dan itu gue berdua yang lihat, bukan sama si Om ya, ada cowok, satu lagi lah, temen gue juga. Dan itu ngeliat, dia langsung kayak tutupan lagi pakai SB-nya kan. Nah sedangkan SB gue itu kan cuma segini, cuma tutupin, ada palanya, cuman kan nggak bisa nutupin semua sampai segini lah gitu kan. Ya Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Gue kayak nyebut, saking gue panik, gue nyebut gede karena mukanya tuh serem banget, cewek kan. Terus dari situ, gue coba tidur lagi. Belum 15 menit, gue kebangun gara-gara gue dengerin suara. Lu tau gak sih Kak, kayak suara orang nari tuh? Di situ. Ya, model bukan gamelan, tapi kayak Jawa-Jawa gitu. Ya, Jawa-Jawa buat nari-nari gitulah. Dan gue kebangun, tiba-tiba gue duduk kan. Duduk, gue lihat di flashlight kan tipis Kak. Gue lihat flashlight, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gue nyebut, itu ada yang nari gini-gini dong Kak. Nari kan, itu cukup lama. Gue coba bangunin samping gue kan. Om bangun om. Cuman kayak gitu Kak. Gue bangunin yang sebelahnya, Om bangun Om. Yang lihat itu kan, tiba-tiba dia duduk, kenapa Far? Dia juga panik gara-gara gue ngomong kayak gitu. Takutnya, ya mungkin ada pendaki lain atau masuk kali gitu kan, takutnya dia. Pas dia sama-sama ngeliat ke refleksit itu pintu, emang ada yang nari. Gue berdua langsung, ya refleks, gue baca ayat kursi dong berdua-dua kan. Gue baca ayat kursi. Lillahi ta'ala Kak, itu nggak hilang-hilang penarinya. Gue sampai, gue harus baca apa lagi di otak gue kan, kayak ya udahlah, semua ayat gue sebut gitu kan. Ya Allah, ini kenapa gitu? Salah kita apa gitu kan? Kita nggak aneh-aneh loh gitu kan. Nyampe lah di situ, udah tiba-tiba nggak lama
si om ini bangunin si warga lokal ini. Kang gitu. Nggak apa-apa, biasa emang tempatnya di sini. Ngomongnya gitu Kak. Gue panik dong ya, tapi maksudnya gue nggak ngelakuin apa-apa tapi gue diganggu kan. Ya Allah alam lah gitu. Apa kita ngelakuin salah apa gitu. Tapi alhamdulillah kan kita nggak ada yang ngelakuin salah gitu. Ya entahlah, kalau menurut kita pribadi kan nggak salah gitu. Dari situ udah, akhirnya gue bisa tidur tuh Kak. Nah, jam 4:15 karena gue pakai jam kan, gue lihat anjir baru 14, jam 4:15 lagi gitu. Jam 4:15 itu gue kebangun gara-gara kuntilanak yang tadi nongol palanya di atas itu nongol lagi. Dia tuh udah di sebelah sini sama di sebelah sini Kak. Dua. Gue nggak tahu tuh palanya. Tapi bukan yang senyum apa ketawa enggak, cuman yang diem ngeliatin doang gitu loh. Kayak muka datar gitu ya? Ya muka datar ngeliatin, tapi ada pas gue liat gini, la ilaha illallah akbar, astagfirullahaladzim, gue nyebut-nyebut, tiba-tiba kan itu posisinya di kaki gue kan, pas gue tidur kaki gue, tiba-tiba di sininya nongol lagi. Ya Allah akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah, gue nangis bodo amat, gue udah nggak mikirin, gue nangis karena gue saking ketakutan. Si om ini yang tadi bisa lihat itu, dia juga bangun, mungkin dia ngekali dengar suara gue nyesek, gitu kan, Far. Insya Allah kita nggak ada apa-apa. Memang ini mungkin perkenalan karena kita juga tadi kita lupa permisi, kita mau masuk shelter, gitu kan. Ya pikiran kita karena ada yang sakit nih 3 orang kan gitu, nambah yang cowok tadi 1 kan. Ya mau gimana gitu, nggak ada tempat lagi kalau kita mau ngecamp pun. Maksudnya kalau kita mau buka tenda lagi pun nggak mungkin gitu kan, karena ngabisin waktu takutnya emang udah ada yang sakit nih gitu kan. Nah lupanya itu pas masuk shelter ya permisi atau Assalamualaikum lah, kita nggak sama sekali gitu. Nah dari situlah mungkin diganggunya karena itu Kak gitu. Pas menjelang pagi kan ada yang warga lokal itu, gue sempat ngomong, Pade, semalam aku digangguin sama penari. Itu gue sebut langsung di situ. Aku digangguin sama penarinya nggak hilang-hilang. Aku udah baca ayat kursi Pade, aku udah baca doa-doa ini nggak ini Pade. Tapi om ini kan emang orangnya agak pendiam. Maksudnya bukan yang berarti mau banyak ngomong kayak gue ya Kak gitu. Dan juga, iya saya juga lihat, cuman gitu doang kan. Padenya cuma ngetawain gue. Nenek-nenek, kata dia gitu. Hah? Kok tahu gitu? Sedangkan dia tuh posisinya pas bangun itu setelah dibangunin sama si om kan. Kang yang tadi itu kan. Nah pas gue cerita kayak gitu dia bilang nenek-nenek ya. Kok Pade tahu? Gue bilang gitu kan. Emang itu penunggu di sini. Dia itu bekas penarinya Pak Soekarno. Katanya. Ya ini kan yang gue denger ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa, ya selagi kita niat baik, selagi kita nggak ini, ya mungkin kita nggak permisi kali, dia taunya begitu Kak. Tiba-tiba gue langsung ngeh, oh iya bener, kita masuk shelter nggak assalamualaikum nggak permisi. Ya udah, gue langsung dari situ ngeh, gue minta maaf dalam hati gue lah gitu kan. Ya mungkin ini kan walaupun itu pagi-pagi, tetap gue harus minta maaf gimana pun caranya. Ya entah yang lain baca doa dalam hati atau gimana, tetap gue mau minta maaf gitu kalau emang gue salah. Soalnya kan yang kebangun gue sama si om kan gitu. Dan setelah itu gue lanjut turun itu dari pos 3 ke pos 2. Gue nggak tahu tuh siang-siang tiba-tiba ada bayangan lewat dong depan gue. Dan itu pertama om itu yang la ilaha illallah. Gue bilang gila nih siang-siang lo bisa diganggu. Pade pos 2 di mana? Ya biasa kayak gue nanya kan. Emang agak bawel gue. Kata si Pade sebentar lagi katanya gitu kan. Cuman dia ngomong satu hal, jangan pernah ditawar di sini. Ditawar? Kalau gue nanya, Kak ini berapa menit lagi ya? Berapa lama lagi ya? Kita nggak boleh nanya kayak gitu ternyata. Semakin kita nanya semakin dilamain. Mau itu 5 menit lagi jangan pernah ditawar. Ya 5 menit bisa jadi 5 jam nanti kamu. Gue langsung shock dong. Oh yaudah ya, maaf Pade nggak tahu. Sampai gue di pos 2 aman lah gitu kan. Setelah gue dikasih tau masih Pade itu. Di pos 2 gue aman, sampai gue di base camp pun aman gitu. Nah sampai di situ kan, udah sampai di base camp itu, kita kan 9 orang nih. Sama si warga lokal itu kan jadi 10 orang. Nah, gue coba ngusulin kan, coba deh kita tanya aja rumah warga ada yang bisa disewa nggak? Karena kita mau istirahat yang lebih nyaman lah gitu kan. Privat gitu ya. Karena kan ya ada yang mau sholat, ada yang mau mandi, ada yang mau ini nih gitu kan. Ya udah akhirnya dicariin lah sama si Pak D ini gitu, dicariin sama Pak D ini, akhirnya dapet lah rumah warga gitu kan. Nah, nyampe di rumah warga itu kan si ibu-ibu yang punya rumah itu bilang sama gue kan, Mbak, karena gue ke kamar mandi kan, Mbak, nanti kita makan ini aja ya, Mbaknya doyan kan pakai bahasa Jawa. Dan gue kan ngerti bahasa Jawa kan karena gue orang Jawa. Gue bilang, iya Bu, apa aja nggak apa-apa, yang penting kita makan, yang penting kita kenyang. Gimana Mbak, aman katanya. Alhamdulillah Bu aman, cuman diganggu aja nih. Ada kuntilanak, gue sebut bang. Ada kuntilanak, ada penari, ada pocong gini-gini. Gue sebut semuanya lah. Si ibunya cuma bilang, penarinya udah biasa Mbak di pos 3 kan.
Padahal dia nggak tahu gue tidur di pos itu gitu kan. Gue langsung, kok ibu tahu? Iya memang udah tempatnya dia di situ. Oh, gue langsung diem. Tapi nggak kenapa-napa kan mbak? Ya nggak apa-apa sih bu. Ya cuman saya shock aja, itu saya bacain doa aku nggak mempan. Ya di sini sih kayaknya ada emang 3 elemen mbak, kata dia gitu. 3 elemen? Iya katanya ya. Elemen apa bu? Kayak api, air, petir atau angin ya? Gue lupa antara itu. Avatar dong. Bukan avatar kak. Jadi 3 elemen ilmu 3 ya. elemen ilmu ya. Iya 3 elemen ilmu bukan avatar. Avatar. Nah di situ kayak gue kan emang nggak ngerti gitu-gituan ya. Iya. Ya mungkin namanya orang situ paham kan. Hah? Gue balik tuh kan dari abis gue dari kamar mandi gue balik. Gue cerita lah sama si Pak D itu. Pak D, 3 elemen dong saya. Ya pokoknya di sini tuh gimana ya? Ya tempatnya lah gitu. Tempatnya gimana Pak D? Ya mungkin kalau kamu bisa lihat, saya tahu kamu bisa lihat gitu. Tapi kamu bisa bedain lah. Bedain dalam arti? Ya gue nggak tahu, mungkin dari gunung A ke gunung B mungkin beda hawanya atau gimana, gue nggak ngerti kak gitu. Gue cuman mikir, dia otakku cuman itu doang. Oh ini kali maksudnya ya gitu kan. Iya juga sih, emang paling epic sih menurut gue gitu kan. Karena itu dari yang kuntilanak bentuknya apa juga ada, sampai yang pala-pala pada nongol tuh ada gitu kan. Gue kayak, oh iya Pak De. Nah dari situ nggak lama temen gue yang dari Jakarta kan nyusul ke situ kak. Gue Sherlock di rumah warga itu, dia datang lah. Dia sama kepala pertanian daerah Jawa Timur lah. Perhutani situ. Itu anaknya ya. Jadi ibunya apa bapaknya yang kepala perhutani situ lah gitu. Gue cerita lah, gila gue diganggu loh sama inian gitu kan, sama penari. Ternyata mereka sebelum datang ke tempat warga itu, mereka bertiga tuh lagi ngomongin kalau dulu neneknya itu penari di Gunung Lawu. Gue shock dong, hah? Serius? Iya, tadi kita habis ngomongin. Ternyata neneknya si cowok ini yang dibawa teman-teman gue ini, yang mamanya apa bapaknya itu perhutani situlah gitu kan. Ternyata neneknya itu dulu penarinya Pak Soekarno di gunung itu. Jadi kayak misalkan ada tamu apa gimana pembukaan penyambutan lah gitu. Nah di situ gue baru sadar kok bisa nyambung. Sedangkan gue ngeliat semalam dia cerita dan itu nyambung. Mereka main lihat-lihatan. Langsung gue ditanya, Mbak emang bisa lihat? Ya nggak tahu sih, saya emang bisa lihat begitu aja gitu kan. Emang itu benar. Ya nenek saya dulu juga penari di situ. Gitu. Ya cuman meninggalnya bukan karena di situ sih katanya gitu kan. Cuman memang ya bekas penari situlah intinya gitu. Dan dari situ gue kaget dong. Ya Allahu Akbar. Ya udahlah mungkin ya tadi yang si Pak Ade bilang perkenalan gitu. Ya mungkin suatu saat nanti kamu mau balik lagi ke gunung ini kamu nggak kaget karena di situ tempatnya dia, jadi kamu wajib isi misi lah gitu. Assalamualaikum kayak atau permisi apa kayak gitu kan. Oh ya udah, dari situ gue paham dan ya alhamdulillah sih kak setelah itu nggak jadi apa-apa, nggak kejadian apa-apa lagi gitu kan. Dan alhamdulillah sampai rumah gue selamat sih, alhamdulillah kita selamat semua lah gitu. Nah itu teman-teman semua cerita dari Kak Farah ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu lintas jalur dari Singolangu turun Candi Ceto. Nah ini ada beberapa hal nih kak yang pengen gue tanyain. Iya. Yang pertama adalah ketika bermalam sebelum puncak itu kan bikin video. Iya. Ya. Dibikin video dan ternyata pas ngehnya itu pas sampai puncak. Nyampe Boyem. Oh abis turun dari, oh iya ya. Dilihat tuh berarti videonya. Dilihat, gue yang lihat kan. Jadi kan itu handphone temen gue kan, yang cewek yang kakinya sakit. Sakit. Far, ini lucu nanti kita update deh. Nah biasa kan kalau gue kan emang tukang edit kan, sebelum gue post gitu. Pas gue, bentar. Gue skip dong. Taruh deh. Gue kayak, lo lihat deh. Dan itu pala siapa nongol? Gue bilang gitu kan. Pas ngeh, kan semuanya pada ya muter HP kan. Beneran ada pala nongol di tempat dapur kita lah gitu. Ada pala nongol kayak, kan itu ada kayu tuh kayak model kayak ya nutupin buat api doang mungkin ya gitu kan. Buat kompor. Nah di situ pas dilihat ada pala nongol. Dan itu jelas banget palanya, gila sih. Hitam atau? Hitam. Ya rambutnya panjang tapi enggak yang lurus ya, kayak rambut keriting gitu.
Dan itu palanya aja gitu nongol. Dia Palanya dari pohon kah atau dari enggak, kayu itu? dari kayu. Dari Jadi kan, kayu itu. dari samping kayu kayak nongol begini loh Kak, gitu kan. Berarti di dekat bawah dong. Yang buat nutupin. Iya, dekat bawah. Nutupin Tapi kompor posisinya itu. di belakang siang masak nih gitu. Itu udah pala dan itu rambut jelas, bukan yang ya mungkin kalau orang lihat ada yang lihat pohon, tapi itu memang rambut jelas Rambut orang jelas. gitu. Dan ternyata itu emang kepala yang hitam ya mungkin gosong lah, kita nggak tahu juga ya. Ya itulah, gila serem banget sih. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah koin. Kan sebelum turun kan dikasih tahu ya sama bapak yang dua orang boyem tuh. Kalau turun, habis sisa aja. Iya benar. Dan bawa koin. Iya benar. Yang nantinya koinnya dilempar di Pasar Dieng. Iya betul. Nah berarti itu koinnya dilempar semua tuh Kak? Dilempar semua. Sama Pak D itu juga? Pak D itu enggak sih. Mungkin Enggak. karena Mungkin warga Akamsi lokal juga, itu ya warga gitu. lokal ya. Akamsi lah ya. Berarti ke-9 temen Kak Farah nih ngelempar semua? Lempar semua. Dan ngelemparnya itu ketika Kak Farah dengar suara rame atau lempar koin duluan? Ngelempar koin dulu baru ada suara kerumunan. Kayak orang dagang gimana sih? Kayak transaksi pasar lah ya? Iya. Nah itu kan yang lihat gue berdua sama si Om kan? Iya. Masya Allah rame banget kan si Om ngomong. Karena mungkin keceplosan kali ya. Gue langsung kayak, gila ya udah biasa gue ada belakang kan kalau gue ngeliat kayak gitu. Dan gue ngeliat ya beneran ada kehidupan gitu. Berarti di Pasar Dieng itu ya, sekitar Iya. Pasar Dieng kan tuh nggak terlalu lebat pohonnya. Iya, emang kayak nggak terlalu ngeplong lebat. gitu kan. Iya, kayak ngeplong. Nah, Kak Farah tuh ngeliatnya emang beneran kayak gitu atau memang kabut putih atau gelap aja? Orang jualan. Ya orang jualan beneran. Ya kita jual beli di pasar gimana sih? Kayak lo beli daging nih, beli apa gitu Tapi kan pakai Kak? bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Jawanya mungkin Jawa Kromo gitu ya. Ya Jawa yang Jawa susah ya, halus Jawa gitu. halus lah, gue nggak Halus ngerti gitu banget ya. Jawa. Pokoknya Jawa Itulah. itulah kalau zaman dulu tuh. Dan pakainya juga pakaian zaman dulu. Ya kayak kain, ngerti kan gitu. Kemben, ya kayak gitu. ya. Nah, jadi ini sedikit singgung Pasar Dieng atau Pasar Setan. Setiap gunung pasti mempunyai pasar kan Kak? Iya betul. Karena dulunya itu kalau ada kerajaan pasti nggak jauh-jauhnya itu ada pasar. Iya betul. Menurut legenda seperti itu yang gue baca. Jadi misalkan di Gunung Lawu dulunya ada kerajaan ini pasti ada pasar. Iya betul. Gunung Sumbing ini pasti ada pasar. Iya betul. Di Merapi ada pasar Gubra, pasti situ dulu adanya kerajaan. Iya betul. Pasti kan setiap gunung mempunyai histori masing-masing ya, kerajaan Iya. Majapahit lah, inilah. Nah, kita sambung lagi yang gue pengen kulik itu bukan masalah pocong ataupun kuntilanak, tapi penari. Iya. Nah, ini nih. Itu gila sih. Jadi kenapa timnya Kak Farah itu memilih bermalam di dalam shelter? Karena memang kondisinya urgent, Iya betul. darurat. Kalau misalkan nggak ada yang sakit juga, dia nggak akan memilih untuk tidur di dalam shelter kan gitu Iya kan? betul. Lanjut. Nah lanjut karena kondisi darurat dan nggak memungkinkan karena kedinginan kayak udah. Iya, kaki jadi sakit. langsung masuk ke dalam shelter dan ternyata setelah ditelaah nggak bilang permisi, mungkin itu penyebabnya. Emang iya, kita nggak ada yang lupa karena kita saking capeknya. Saking capeknya dan kondisi darurat pengen cepet tidur istirahat kan. Iya benar. Ternyata di dalam shelter itu nggak cuma tidur nyenyak aja nih Kak Farah bersama Om itu ya. Ternyata pertama itu kepala dulu kayak. Kepala di atas kepala gue, di atas kepala gini ada kepala satu itu kuntilanak. Gue nengok, astagfirullah. Berarti pas tidur nih di atas pala banget tuh. Kan ada sela ya. Ada sela, Seng, ya. ada terus kan kayu yang bolong tuh. Ya itu dia kayak ventilasi. di situ palanya. Nah itu palanya masih satu kan. Nah di situ kayak ya udahlah kita kaget. Gue juga baca doa karena yang lihat di situ posisinya gue sama si Om doang. Gue baca ayat kursi ya Anas. Tapi makin Masih. ada lagi. Oke, ini nggak hilang-hilang nih. Nggak hilang-hilang. Gue kayak ya Allah, ini dengan cara apa lagi bisa hilang gitu. Udah, akhirnya bisa tidur, kebangun gara-gara si penari. Nah penari ini. Jadi kan Kak, flysheet kan tipis nggak ya? Iya. Nggak setebel dengan lapisan luar tenda. Iya, betul. Gitu kan. Jadi ketika ada yang di depan flysheet ini, pasti berbayang kan tuh? Iya emang berbayang. Berbayang kan tuh? Nah, tingginya atau kondisi tubuh yang penari itu gimana? Apa bener kayak biasa atau agak bungkuk gini? Ya nari begini gimana sih gitu loh. Tapi keadaannya kayak cewek normal gitu ya? Ya cewek normal penari gitu. Penari yang gini-gini. Dan itu jelas banget. Ada mama kayak konde-konde? Ya kan nggak ngeliat gue Kak. Nggak Karena ngeliat. kan ketutup flysheet gue yang lihat cuman kayak orang nari. Gerakan tangan atau Gerakan- badan ya? Oh jelas karena itu jari ada 5 kan, 5 kan. Itu jelas kayak gini. Kayak gimana sih Kak? Iya, Pung. Dan diiringin sama lagu Lagu Jawa. Jawa. Bukan gamelan bukan ya? gamelan, tapi lagu Jawa. Mm-mm, Ya, lagu Jawa. lagu Jawa identik dengan kayak
apa kayak jaipong gitu Iya, ya, gitu, seperti nari-nari itu. jaipong, entah kita nggak tahu. Dan ternyata yang kata Pade, yang kata warga lokal itu, Akamsi yang tahu dengan seluk beluk dengan Gunung Lawu, ternyata itu penunggu situ. Iya, salah satu penarinya kayak yang Oh, buat nyambut buat nyambut tamu lah gitu. tamunya Pak Soekarno Pak dulu. Soekarno dulu. Iya, itu kata si Pak D yang orang situ. Mm-mm. Itu Dan Kak Farah tuh pas ngeliat penarinya, ini soalnya gue menarik banget, kemarin di penari mulu nih. Satu orang aja, atau di belakangnya ada lagi? enggak satu orang aja. Satu orang aja. Kondisinya nggak berkabut? Enggak berkabut. Aman, kita lagi cerah-cerahnya itu. Ya kondisi seperti biasa, terus dia nari kan. Saking gue kaget, gue bangunin samping gue nggak bangun. Bangunin lah yang si om itu yang bisa lihat juga kan. Dia bangun, langsung duduk, dia refleks. Kenapa Rah gitu. Dia ngelihat dan kita berdua ngeliat dia nari. Itu lama Kak, nggak Durasi hilang-hilang. lama ya, nggak biasanya kan orang lihat berapa detik gitu kan? Hilang, ini enggak. Itu sempet gue baca ayat kursi dulu, semuanya gue baca. Dan itu Sampai nggak mempan lah gitu enggak. jatuhnya. Dan itu gue sampai bilang, gila nggak mempan. Ya, karena gue saking takutnya gitu. Takutnya ya, entah itu ayat Gitu, kursi iya. asal ayat kursi apa doa makan kali Kak pasti baca. Enggak lah, ayat kursi dong. Allahumma lakasum tuwa bika mantu. Kalau puasa ya nggak akan ini kan nggak yang cabut. Nah, ternyata setelah sampai di menariknya nih, ini soalnya bersinambungan nih ceritanya. Ketika sampai di rumah warga yang Kak Farah sewa dengan bersama teman-temannya karena biar lebih privat aja kayak. Iya, istirahatnya lebih Sebenarnya enak bisa lah. juga di base camp kan, tapi kayak mengganggu aja ya istirahat Iya, nggak betul. ini ya. Nah, ternyata yang ibu-ibu yang punya warung, Bukan warung, punya rumah, itu bukan menanyakan ya, hal yang sama, tapi argumennya yang sama. Iya, Bahwa emang di pos 3 itu, tempatnya si penari itu. penari itu. Iya, Oh. itu gue langsung gila. Dia belum tahu loh gue tidur di mana. Karena kan dia di dapur lagi masak. Cuman gue perkara, gue mau numpang kamar mandi, gue numpang toilet ya gitu. Ternyata dia ngomong gitu dan gue sebut nenek-nenek, oh di pos 3 tempatnya. Berarti nenek-nenek itu kali yang penari. Mungkin dulunya muda. Iya, karena kan si Pak D itu juga bilang sama gue kan nenek-nenek ya gitu. Nah, itu gue langsung karena lambat tahun mungkin udah jadi nenek-nenek. Kita juga nggak tahu kan. Iya, Nah, nggak tahu ini sih. berkesinambungan lagi dengan temennya Kak Farah nih. Iya, yang baru datang. Iya, baru datang anaknya perhutani situlah. Iya, betul. Nah, ternyata dia neneknya dulu Iya. menjadi salah satu bagian dari penarinya atau buat nyambut tamunya Soekarno. Iya, betul. Betul banget. Padahal tuh belum cerita kayak. Gue belum cerita. Gue cuma nyeplos gini. Gila, gue semalam diganggu penari. Kata temen gue kan. Mereka lihat-lihatan. Kakak bisa lihat emang? Ya nggak tahu, gue ngeliatnya gitu aja sih. Gue bilang gitu kan. Iya, dulu nenek, ya orang Jawa kan ngomongnya aku kamu ya. Nenek aku dulu salah satu penari di Gunung Lawu. Penarinya Pak Soekarno. Itu gue langsung refleks. Tadi kita juga ngomongin loh di mobil sebelum kita nyampe sini. Tuh, berarti kan saat sebelum ketemu Kak Farah, dia kan udah ngomongin dulu dong. Iya. Iya kan? Iya. Jadi pas ketemu, Kak Farah, ini Nyambung. digangguin nih. Loh. Oh, iya. Iya, langsung nyambung. Itu gue langsung kayak, kok bisa kebetulan gini ceritanya. Gue lihat malamnya, mereka pas yang datang ternyata mereka juga ngomong nih pas di mobil mau arah ke nyamperin kita lah gitu kan. Mau jemput. Mau jemput. Oke. Gitu. Nah, itu aja teman-teman semua ya, cerita dari Kak Farah, dan gue sekali lagi selalu gue ingetin, cerita dari Kak Farah bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika mendaki Gunung Lawu, entah itu jalur Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, Singolangu, ataupun ke Gunung Merbabu dan lain gunung mananya lah. Iya, betul. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Jadi setiap gunung pasti mempunyai sejarahnya yang kelam. Ya, betul. Pasti yang ada ditinggalkan juga, entah itu berbentuk monumen, candi-candi, ataupun para leluhur-leluhur kita. Iya. Jadi pasti ada di pos 3, pos 2, pos 1 penunggu-penunggunya lah gitu Iya, kan. benar, Pasti pasti setiap ada. tempat pasti ada penunggunya, tapi yang penting itikad kita baik, adab kita baik, sikap kita baik ya kayak. Dan yang tadi hikmahnya apa sih? Hikmahnya adalah ketika kita berkunjung ke suatu tempat ya bilang permisi ya kayak. Betul. Mungkin karena kecapean aja nih. Gitu kan, kecapean, udah gue capek nih, kaki teman gue sakit gitu kan. Iya. Ternyata pas nongolin, oh iya nggak bilang permisi. Iya, itu mungkin dari situ sih, Kak. Mungkin, atau mungkin yang mas sosok penari itu karena dia nyambut tamu. Mungkin nyambut Kak Farah juga bersama tim. Iya, bisa jadi sih. Mungkin kan asumsi Iya, kita nih.
asumsi kita sebagai orang awam gitu kan. Iya benar. Karena dia ya tadi penarinya apa dari Soekarno kan biasanya kan penari-penari kan kalau ada tamu-tamu dia nyambut. Iya, Mungkin Kak Farah Datang nyambut, mungkin gitu kan. Kan mungkin. Iya, tapi kaget aja sih. Kaget gitu. aja kan, nyambutnya kok begini. Iya benar. Nah oke Kak, sebelum ditutup ceritanya nih Kak, atau videonya mempunyai atau punya pesan nggak sih Kak untuk disampaikan ke teman-teman semua? Intinya sih yang tadi gue alamin ya, karena mungkin gue nggak permisi atau nggak ngucap salam, makanya ya diliatin kayak gitu. Ya saran gue sih kayak di mana-mana, mau di gunung manapun, permisi atau salam itu wajib lah gitu. Walaupun itu mungkin tempatnya kita lihatnya biasa aja gitu kan, tapi ya wajib permisi karena takutnya jangan sampai terjadi sesuatu yang kayak gue lah gitu yang gue alamin. Karena salah juga sih gitu nggak permisi kan itu. Jangan sampai seperti itulah gitu. Oke, nah itu aja teman-teman semuanya pada video kali ini, dan sedikit gue tambahkan ketika teman-teman semua mau bepergian nih kalau bebas ya persiapan juga kesiapan. Jadi persiapan kesiapan. Setelah itu apa sih persiapan kesiapan ya? Itu siap dan juga jaga. Selalu gue tekankan, siap ini apa? Siap logistik, siap fisik, siap mental, siap perbekalan, siap riset, siap duit, kan? Iya, benar. Siap waktu, siap resiko. Ketika kalian semua sudah siap nih, klek, di lock, baru jaga. Jaga itu banyak, jaga adab, tingkah laku, sikap, jaga lingkungan juga, Iya, jaga adat istiadat juga gitu kan. Dan mungkin itu aja kali ya. Sekian aja dulu kayak pada video kali ini. Tapi nanti ada satu video lagi ya. Ada Cerita, dong. tapi nanti aja lah, Jadi abis tayangan video ini nanti ada cerita Kak Farah lagi yang akan menceritakan tentunya bukan di Gunung Lawu lagi, tapi ada salah satu gunung bocoran aja di daerah Jawa Tengah. Nah, oke sekian aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.